Diberi kemuliaan buat Tuhan. Selamat tahun baru 2025 ya. Mengucap syukur tahun 2025 masih ketemu dengan saya. Anugerah Tuhan yang luar biasa. Saudara, hari ini adalah hari yang sangat luar biasa karena saudara dan saya itu tidak semua orang dibekali oleh Tuhan pada awal tahun ya. Banyak orang yang merasakan ketakutan. Ya, banyak orang apalagi kalau mendengar tentang megatrust ya. Saya hanya mendengar bahwa banyak orang Indonesia yang pindah ke Singapura katanya. Sudah berpuluh-puluh ribu orang karena ketakutan megatrust. Loh, megatrust itu kan bakal terjadi di mana-mana. Kamu mau ada di mana juga, kalau memang kena ya kena, betul nggak? Tapi satu perkara, kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Dimanapun juga perlindungan Tuhan tidak akan pernah undur dari saudara dan saya. Dan hari ini adalah sesuatu hal pembekalan untuk saudara dan saya mengarungi 2025. Nah, saudara, saat akhir tahun ini Tuhan itu berbicara tentang putaran kedua yang terakhir ya. Karena sangkakala ketujuh sudah ditiup, menandakan kedatangan Tuhan itu sudah amat sangat singkat. Memang dari dulu sampai sekarang Tuhan mengatakan bahwa kedatanganku sudah singkat, tapi rasanya kok belum aja. Tapi kalau kita lihat sangkakala ketujuh sudah ditiup, ini sudah sangat dekat ya. Jadi Tuhan hari ini saudara dan saya berkumpul di tempat ini maupun yang streaming pada saat ini, dimanapun juga saudara berada, ingat saudara, ini pembekalan yang sangat luar biasa buat saudara untuk menghadapi tahun 2025 sepanjang hidup kita. Saudara, saya mau sampaikan, setiap saudara dan saya setiap tahun itu dikasih buku baru sama Tuhan ya. Bukunya lembarannya 365. Setiap buku 365. Setiap orang hidup 365 hari dalam satu tahun ya. Jadi setiap hari saudara itu ada buku pertama, dan hari ini sudah mencapai buku keberapa? Yo, nah, sudah mencapai buku kedua. Kemarin kita memasuki buku pertama. Apa yang kamu tulis dalam buku pertama? Yo, apa yang kamu sudah tulis dan apa yang sudah kita alami dalam buku pertama? Ini buku kedua. Buku kedua ini hari kedua ya. Buku lembaran kedua itu berisi yang saudara ada di tempat ini maupun yang saudara hari ini streaming, saudara dibekali ya selama beberapa hari. Hari ketiga, hari keempat, saudara dibekali untuk menjalani akan tahun 2025. Bagian saya hari ini adalah the robe of destiny ya. Jubah panggilan. Jubah panggilan. Saudara, saya mau sampaikan sesuatu terlebih dahulu. Pada suatu saat Tuhan bawa saya untuk mengalami sesuatu di mana saya itu dibawa ke sesuatu ruangan di dalam surga ya. Pada saat itu saya sedang berjalan dalam ruangan itu. Ruangan itu tuh ada kamar-kamarnya saudara ya. Semua serba putih, kamar-kamarnya itu transparan. Kalau kita di sini kita bisa lihat kamar itu ada apa di situ ya. Tapi semua disekat-sekat dengan kamar-kamar. Cuman setiap kamar itu disekat dengan kaca ya, sama kaca. Kelihatannya seperti kaca lah yang tembus pandang. Pada saat sedang jalan saya lihat kok di sini ruangannya kosong. Ada satu saat saya melihat Tuhan Yesus itu sedang ada di dalam ruangan itu. Di depannya itu ada satu meja yang besar sekali dan putih. Saya lihat dari depan, dan Tuhan Yesus itu melihat akan meja itu. Saya dari luar saya bilang, kayak apa ya yang dilihat oleh Tuhan gitu. Hati saya nggak ada orang, saya mau tanya sama siapa ya.
nggak ada orang, tapi hati saya ngomong gitu. Tiba-tiba Tuhan itu ngelihat saya dan manggil. Waduh, saya pikir berarti saya boleh masuk. Lalu saya masuk. Itu namanya kaca tembus tubuh ya. Jadi saya merasakan ini mungkin ya, pada saat saya dibawa ke sana, tubuh saya ini diganti dengan tubuh surga ya. Tubuh jasmani saya mungkin nggak tahu ditinggal di mana atau ditaruh di kamar ganti atau apa, saya nggak tahu. Pokoknya saya merasakan saya bisa nembus akan kaca yang seolah-olah tertutup semuanya dan tidak ada pintu, tapi saya bisa masuk. Tapi saya tahu persis itu ada kacanya. Lalu saya masuk dan saya mendekati. Saya hanya pengen lihat yang dilihat oleh Tuhan itu siapa. Tuhan itu sedang melihat akan keadaan dunia ini, saudara. Dan Tuhan itu mengatakan, Tuhan itu bawa kayak gulungan-gulungan, seperti gulungan perkamen gitu loh, gulungan ini. Lalu saya tanya, itu apa sih Tuhan? Ini adalah destiny setiap manusia. Jadi sebenarnya saudara, Tuhan itu sudah menentukan. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, Tuhan menentukan langkah-langkah orang yang percaya dan setia kepada Tuhan. Jadi sudah ditetapkan. Jadi setiap anak-anak Tuhan yang mendapatkan panggilan, itu sebetulnya sudah ada destiny-nya. Destiny-nya itu sudah ada sejak masa anak itu lahir dalam dunia. Apalagi kalau anak itu adalah anak Tuhan, itu destiny-nya. Tuhan tidak pernah membuat destiny saudara itu jelek ya. Karena Tuhan itu merindukan semua anak-anaknya dapat menyelesaikan semua tugas bersama-sama untuk mencapai apa yang Tuhan mau ya. Nah sesudah itu, jadi berarti setiap saudara itu punya destiny. Nah ini sekarang kita bicara tentang jubah destiny, robe of destiny. Jadi maaf ya, jadi kita itu semuanya mempunyai destiny. Untuk putaran kedua yang terakhir, Tuhan merindukan setiap destiny saudara, jubah saudara harus diperbarui. Amin. Tanpa jubah saudara diperbarui, saudara tidak akan mencapai puncak destiny ya. Jadi apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan yang harus menyelesaikan apa yang menjadi rencana Tuhan selama saudara masih ada di dalam dunia ini. Tadi waktu pujian dikatakan kita berdiri buat Indonesia, wajib itu berdiri buat Indonesia ya. Jadi kita itu harus memperbarui akan jubah kita. Apakah selama saudara dan saya menjadi anak Tuhan ini, jubahnya ada yang bolong ya, ada yang sobek ya, ada yang sudah kusam ya. Nah, hal yang seperti itu ya, yang harus diperbarui dan diperbarui. Saudara, kita melihat apa yang dialami oleh Yusuf. Awal pertama kali dikatakan Yusuf itu diberi jubah ya oleh orang tuanya ya. Saya agak akan baca, nanti terlalu lama. Yusuf pada waktu diberi jubah oleh orang tuanya itu dikatakan jubah kebesaran ya, jubah maha indah. Betul ya? Yang sudah baca tahu kan? Jubah yang indah, jubah maha besar dan benar-benar luar biasa. Tapi Tuhan katakan, "Nak, jubahmu itu menurut engkau bagus. Tapi kata Tuhan, aku mau ganti jubahmu," kata Tuhan kepada Yusuf. Jubah itu engkau bangga-banggakan ya. Jubah yang penuh dengan kebanggaan, jubah yang penuh dengan kepameran, jubah yang penuh dengan segala sesuatu kemewahan dunia. Tuhan katakan itu bukan yang aku mau. Aku mau mengubah jubahmu menjadi jubah yang baru. Yusuf tidak tahu bahwa jubah yang diberikan oleh ayahnya yang dikatakan maha besar, maha luar biasa,
itu merupakan satu-satunya kebanggaannya. Tapi apa yang terjadi? Suatu saat masa pendidikan terjadi, masa perjalanan untuk membuat suatu jubah kebesaran yang baru, jubah destininya yang sesungguhnya. Yusuf merasakan jubah yang saat ini dia pakai adalah jubah yang sudah merupakan destininya. Tapi Tuhan bilang enggak. Tapi tetap dipakai oleh Yusuf pada saat dia mengantar makanan kepada saudara-saudaranya. Tapi itulah masa yang Tuhan katakan, ini masa putaran kedua buat kamu. Dia melakukan ini semuanya kepada saudaranya. Apa yang terjadi? Tuhan, aku gak suka dengan jubahmu. Apa yang dilakukan? Dibuka, dirobek ya. Saudara harus melepaskan jubah yang lama. Jubahmu yang dulu apapun ya, mungkin saudara merasakan aku tuh panggilannya apa-apa, aku salah tak dalam panggilan. Ini waktunya engkau mengadakan suatu dedication dengan Tuhan ya. Kalau memang tidak benar apa yang kita sudah lakukan, apa dengan jubah yang saudara dan saya dapatkan dari Tuhan, Tuhan bilang buka nak, sobek itu. Saudara lihat, saat itu jubah Yusuf disobek-sobek oleh saudara-saudaranya. Tuhan izinkan semuanya. Dan apa yang terjadi? Jubah itu dicelupkan dengan darah anak domba. Habis. Saudara harus katakan, Tuhan, jubahku yang lama, kalau engkau gak suka dengan apa yang aku sudah lakukan sampai dengan tahun 2024, aku mau buka Tuhan jubahku ini. Aku mau celupkan kembali dengan darah anak domba. Engkau lahir untuk mati. Engkau yang membersihkan aku kembali. Tuhan akan sediakan jubah yang baru. Jubah panggilan yang luar biasa, yang belum dapat diprediksi terlebih dahulu oleh Yusuf. Saudara, apa yang harus kita lakukan? Seperti Yusuf, harus meninggalkan segala sesuatunya untuk mendapatkan suatu jubah kebesaran sebagai panggilannya sebagai raja. Mempunyai sesuatu kekuatan yang luar biasa. Saudara, setiap orang itu punya yang dinamakan karakter ya. Salah satu hal yang Tuhan inginkan dalam hidup saudara, perbarui kehidupan karakter saudara. Harus punya integritas yang tinggi. Nah, ini hal yang pertama, harus mempunyai integritas yang tinggi. Nah, saudara, kalau kita lihat apa yang dialami oleh Yusuf, Yusuf itu sebetulnya punya integritas yang tinggi loh. Ya, kita akan baca sama-sama di dalam Kejadian 37 ayat yang kedua ya. Ya. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih sangat muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf, apa dikatakan, menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Saudara, kita lihat di sini, Yusuf itu punya integritas, ya, punya integritas, punya kejujuran. Ya. Tahun ini jubahmu yang baru harus punya integritas yang tinggi, kejujuran di hadapan Tuhan. Tuhan rindu kita jujur apa adanya. Yusuf ini jujur saat dia melihat saudara-saudaranya ini berbuat kejahatan macam-macam loh ya. Mungkin dia bohong, mungkin dia nipu papanya, mungkin dia tidak pernah memberitahukan kabar yang sebenarnya dengan ayahnya. Pokoknya perbuatan-perbuatan yang dosa karena itu kejahatan. Apa yang dilakukan Yusuf?
Yusuf tidak mau kompromi. Yusuf punya integritas. Yusuf memberitahukan kepada ayahnya, ini loh keadaan kakak kita tuh seperti ini. Dunia saat ini membutuhkan integritas, saudara. Dunia saat ini membutuhkan saudara dan saya punya integritas yang tinggi sebagai anak-anak Tuhan. Jangan seperti yang orang lain. Kita harus tampil beda untuk putaran yang kedua dalam menjelang kedatangan Tuhan untuk kedua kali ini, yaitu punya integritas yang tinggi. Nah, hal yang kedua, Yusuf itu orang yang bisa dipercaya. Untuk tahun ini Tuhan sangat merindukan ganti jubahmu. Tuhan akan beri jubah destiny yang baru seperti Yusuf. Yusuf punya karakter yang luar biasa, bisa dipercaya. Saudara, untuk saat ini, saya beberapa waktu yang lalu ketemu dengan beberapa orang dan mengatakan begini, wah, sekarang ini untuk cari kerjaan sangat susah. Tapi saya ketemu dengan beberapa anak-anak Tuhan yang masih muda, yang kemarin ini, yang kumpul bersama-sama dengan saya tanya, gimana kerjaan kamu? Memang dia bilang, memang Oma, kerjaan saya itu berat. Dia bilang, tapi saya mau keluar gak boleh sama majikan saya, sama direkturnya. Dia itu ada di bawah direktur. Jadi sebenarnya dia punya kedudukan yang cukup tinggi, tapi dia gak tahan, saudara, gak tahan dengan kerjaan yang terlalu amat banyak. Lalu dia mau keluar. Terus dia bilang, Oma doakan saya lah, bagaimana caranya aku tuh bisa keluar. Kamu kenapa keluar? Gak tahan. Apa yang gak tahan? Kerjaannya terlalu berat, katanya gitu. Lalu saya tanya, coba kamu cerita. Yang kamu maksudkan dengan berat itu apa? Saudara, gini, dia diberikan kepercayaan melebihi kapasitasnya. Karena apa? Karena dia orang yang dapat dipercaya. Sampai segala-galanya si direktur itu mempercayakan sama dia. Lalu dia yang ngatur kepada yang lain. Sangat dipercaya. Sampai keluar gak boleh. Dia bilang gak bisa. Kalau keluar, yang lain tak keluarkan kalau aku mengurangi tenaga kerja. Tapi kamu, aku tidak bakal keluarkan. Kenapa? Dapat dipercaya. Saat-saat ini saya bilang, kamu tuh harusnya bersyukur bisa dipercaya. Tapi berat, Oma, dia bilang. Semua saya. Sebetulnya dia harus pulang kerja itu jam 4 sudah pulang. Dia pulang jam 11 malam. Sedangkan dia anak perempuan. Bayangkan, saudara. Dia bilang berat. Sampai rumah capek. Jam 8 dia sudah kerja lagi. Tapi majikannya ngomong, aku tidak bakal keluarkan kamu. Engkau orang yang dapat dipercaya. Dia punya integritas yang tinggi dan dapat dipercaya. Saudara, Tuhan rindu banget dimanapun saudara ditempatkan Tuhan. Mau di Jawa maupun di luar Jawa, maupun dalam negeri maupun luar negeri. Untuk putaran yang kedua terakhir ini, Tuhan merindukan saudara dan saya dapat dipercaya. Engkau, firman Tuhan katakan, kalau engkau dapat dipercaya dengan perkara kecil, engkau akan dipercayakan perkara-perkara yang besar. Yusuf pun demikian. Dia dapat dipercaya. Dia meniti akan jubah panggilannya dengan luar biasa banget. Contohnya dikatakan di dalam Kejadian 39 ayat 6. Segala miliknya dari Potifar dikatakan diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain daripada makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Saudara, nggak perlu elok parasnya, nggak apa-apa. Yang penting hatinya yang elok ya. Kan kita nggak bisa ngomong ya kan. Aku mesti cantik, aku mesti cakep.
nggak apa-apa, itu keturunan ya. Tapi satu hal, kalau hati yang elok itu tidak ada dijual di mana-mana. Loh, kalau orang cantik itu bisa kok. Kemarin saya baru ke Korea, saya bilang begini, ini orang Korea kok rupanya mirip-mirip semua ya, saya gitu. Yang perempuan tuh mirip-mirip semua. Ya, kalau saudara gitu pas gitu. Kok mirip-mirip semua, hidungnya mancung, matanya lebar, mulutnya ini sininya tirus, kok mirip dan putihnya sama gitu loh. Ya, itu bisa diatur. Tapi kalau hati tidak ada yang bisa ngatur. Amin. Yang penting engkau dan saya mempunyai yang dinamakan hati yang bisa dipercaya, saudara. Ayo kita mulai cari destinimu untuk mencapai apa yang harus dilakukan. Jubahmu harus diganti dengan perkara yang pertama, punya integritas yang tinggi. Yang kedua, dapat dipercaya ya. Kalau saudara ditentukan untuk melakukan, pergi ke bangsa-bangsa, jangan ngomong gini, kebenaran aku tidak usah bayar. Jangan begitu. Bagaimana bisa aku bisa bayar? Tuh begitu. Tidak menyusahkan akan pemimpin saya. Usahakan sedemikian rupa, minta Tuhan berkati kita ya. Ikut ambil bagian di dalam pelayanan ke bangsa-bangsa, karena Tuhan merindukan tahun ini harus ke bangsa-bangsa. Amin. Semuanya berdoa, saya sangat percaya. Yang lain kekurangan, saudara tidak bakal kekurangan. Buat Tuhan itu hal yang sangat kecil untuk menolong saudara. Jadi percayalah, tahun ini adalah tahun yang luar biasa yang Tuhan berikan buat bangsa Indonesia ini. Amin. Terus yang ketiga, Yusuf itu tidak kompromi dengan dosa ya. Saat ini banyak sekali yang ditawarkan, saudara. Banyak hal yang ditawarkan buat kita ya. Untuk setidak-tidaknya kita kompromi dengan dosa. Tidak apa-apa, sedikit-sedikit juga. Tapi kalau kita lihat ayat yang ke-10, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Tidak mau ya. Sekalipun saudara, kalau itu dilakukan Yusuf misalnya, itu sangat enak, hidupnya akan berubah ya. Hidupnya akan berubah. Pura-puranya tetap dia itu adalah jadi karyawan, tapi kesayangan bapaknya, kesayangan istrinya, bahkan bisa menikmati istrinya. Mungkin apapun yang diminta Yusuf akan dikasih. Mungkin apapun yang menjadi kerinduan Yusuf akan dikasih. Saudara harus tahu, kalau sampai Yusuf melakukan hal itu, terpotong destininya. Ingat, semua yang ditawarkan dunia kita harus tahu, kalau sampai kita kepleset, putuslah destiny saudara ya. Jangan sampai saudara mengalami hal yang seperti itu. Saya berdoa, waktunya sudah amat sangat singkat. Jangan kompromi dengan dosa. Mungkin itu mengenai masalah wanita ya. Mungkin saudara tidak punya kelemahan dalam hal yang seperti itu. Tapi banyak sekali hal-hal yang membuat saudara dan saya bisa jatuh. Sekarang ini banyak yang ditawarkan. Bagaimana cara kita itu memperlipat kali gandakan. Bagaimana ada orang yang selalu mengatakan ini cara yang terbaik untuk invest, ini cara yang terbaik untuk kita bisa cepat pelayanan. Saudara, kemarin saya ketemu dengan seseorang, dia mengatakan begini, saya sudah melayani di salah satu gereja. Dia bilang, memang gerejanya kecil ya, tapi ini anak memang punya talenta ya, punya talenta yang dikatakan punya destiny. Dia main musiknya luar biasa ya. Dia main musik yang sangat luar biasa. Suaranya pun bagus, saudara. Suaranya bagus dan dia pemain musik yang diandalkan di gereja itu. Tapi gerejanya kecil dan dia tidak dapat PK sama sekali ya.
suatu saat ada hamba Tuhan dari kota lain yang diundang ke gereja itu. Dengan melihat akan cara dia memainkan musik, nyanyian sebagai WL, dia rangkap semuanya sebagai WL, lari ke sana ke sini, dia main gitar dan dia menjadi pemimpin pujian. Itu orang, wah, ini nggak pantas itu. Anak seperti ini adanya di gereja kecil begini. Kapan dia bisa terkenal? Kapan dia bisa maju kalau kayak gini? Selesai kebaktian, akhirnya anak itu didatengin. Kamu bagus sekali main musik. Terima kasih Om. Kamu nggak kepengen untuk pergi ke kota yang lain, ke kota besar gitu? Enggak Om, saya di sini aja. Mama papa saya di sini dan saya sekolah di sini. Kalau kamu diberi kesempatan untuk keluar kota, keluar tempat kamu yang di kampung seperti ini, Om tanggung. Om jamin dengan kamu di sana, kamu bisa maju, bahkan kamu bisa menjadi berkat buat gereja kamu. Kamu bisa kirim uang untuk gereja kamu. Memimpin pujian di gereja kamu kan banyak. Mungkin sudah waktunya kamu harus pergi. Untuk apa? Mensupport gereja kamu. Anak itu mulai goyah. Kamu gak usah takut. Semua biaya Om yang tanggung. Dan di sana kamu dapat PK. PK-nya tidak kecil, besar sekali. Tentang penginapan, pondokan, Om tanggung semuanya. Dan kamu bisa jadi berkat buat gereja kamu. Siapa yang tidak goyah saudara, melihat daripada gerejanya yang terus menerus cuma seperti itu ya. Lalu ada suatu kesempatan untuk dia loncat dan bisa jadi berkat. Siapa yang nggak mau? Tapi satu hal, dia mulai berdoa kepada Tuhan malam itu. Dia berdoa dan dia berdoa, Tuhan, aku ini milikmu. Apa yang engkau mau? Ya, apa yang engkau mau? Tapi Tuhan itu sangat luar biasa. Dia ngimpi, saudara. Ngimpi ada seseorang yang membawa dua hadiah buat dia. Lalu orang itu mengatakan, kamu mau milih mana? Satu gede, bungkusannya bagus. Satu bungkusnya koran, ya, tidak terlalu besar. Saya yakin kalau itu anak kecil, dia akan pilih yang gede dan yang bungkusnya bagus. Ya. Tapi sungguh saya mengucap syukur dengan anak ini. Dia bilang, Tuhan, pilihkan buat saya. Aku nggak mau milih. Kata Tuhan, kalau kamu sendiri pilih mana? Aku nggak mau milih. Aku mau milih, engkau pilihkan buat saya. Kalau aku pilihkan yang jelek, bagaimana? Aku tetap terima. Dan akhirnya dia dengan Tuhan mengatakan, kalau aku pilihkan yang jelek, kamu bagaimana? Aku tetap terima. Dan dia ambil yang jelek. Bangun dia. Tapi dengan dia mengimpi itu, dia tahu persis apa yang Tuhan mau. Besoknya masih ada KKR lagi di gereja itu. Dia ketemu sama om itu lagi. Dia tidak datengin omnya, omnya yang datengin dia. Bagaimana besok KKR sudah selesai loh. Kalau mau kamu beres-beres deh gitu semuanya. Nanti om barengan sama om pulang. Enggak om. Omnya kaget. Kenapa? Kamu takut meninggalkan orang tua kamu? Enggak om. Kamu takut meninggalkan gereja kamu? Enggak om. Apa yang kamu membuat kamu tidak bisa? Tuhan. Yang memiliki hidupku adalah Tuhan. Tuhan gak mau aku pergi om. Aku mau memilih apa yang Tuhan mau. Saudara tahu,
Sesudah dia mengambil keputusan itu, hamba Tuhan ini mengatakan, aku salut dengan kamu. Dan apa yang terjadi? Hamba Tuhan ini ternyata dia pengusaha yang sangat kaya. Dan apa yang terjadi? Dia bangun itu gereja yang kecil itu. Dia berikan seluruh perangkat yang dibutuhkan di gereja itu, saudara. Bahkan dia katakan, aku akan support kamu dan kamu tetap di gereja itu. Beri kemuliaan buat Tuhan. Pilih yang terbaik. Jangan kompromi dengan dosa. Banyak yang ditawarkan, tapi ingat, Tuhan tidak suka yang seperti itu. Yang terakhir yang Tuhan rindukan untuk saudara dan saya, harus benar-benar dalam putaran kedua terakhir ini yang harus ada dalam hidup saudara adalah tidak menyalahkan orang lain. Karena setiap kali banyak deh tanpa sadar kalau ada sesuatu itu pasti menyalahkan orang lain. Ya, pasti menyalahkan orang lain. Terutama anak kecil. Kemarin saya ada satu pengalaman, saudara, pengalaman. Ya. Waktu kami mau berangkat di bandara, kan kita tata-tata. Nah, waktu tata-tata, si Kela juga lagi tata-tata, dia bawa power bank. Terus saya ngomong, non, ini power bank nggak boleh dibawa loh, udah masukin ke koper aja. Kata dia, mah kayak enggak salah kalau di koper, malah enggak boleh mak, oma harusnya dibawa di tas. Saya dasar orang enggak ngerti ya, sok pinter sayanya. Enggak, masukin ke yang koper, ke koper yang dimasukin ke bagasi aja. Kayaknya enggak boleh loh mah. Wis ngikut nurut oma gitu. Yang bocah sih ya, anak kecil ya takut. Udahlah dimasukin ke kopernya dia. Ikuti apa yang sayanya sebetulnya tidak tahu, nggak pernah punya power bank ya, jadi nggak ngerti power bank itu kudunya bagaimana. Dia lebih pinter, tapi saya keminter gitu ya. Lah sampailah saya itu koper masuk semuanya, terus di scan kopernya dia, kan ada power banknya. Mikela, dia udah takut. Kenapa? Dia udah takut gak boleh ikut berangkat. Koper kamu ada power bank. Oma, dia kok nyalahkan saya. Saking dia kagetnya dia, oma. Terus dibentak sama papahnya. Yang ditanya bukan oma, gitu. Di dalam koper kamu ada power bank nggak? Ada. Tapi oma yang nyuruh. Dia bilang sebenarnya aku tuh nggak mau masukin itu koper ke, tapi oma yang nyuruh, jadi sayanya nurut sama oma. Sekarang saya kan nggak boleh berangkat. Bukan nggak boleh berangkat, power banknya kamu diambil. Oh gitu. Jadi akhirnya ditemenin sama papahnya, dibuka kopernya diambil. Terus nangis kan itu anak. Sorry ya Kela, oma yang salah, kamu yang kena. Saya bilang gitu. Sorry ya. Gak apa-apa oma, emang anaknya baik. Jadi saya tuh merasakan gini, saudara, dia memang mengatakan oma memang tidak salah, tapi karena dia saking ketakutannya, dia bilang sebenarnya aku nggak salah. Saya salahkan oma, ngaku dipaksa untuk masuk gitu. Tapi saudara, belajarlah kalau memangnya koper kita ada koper bank, yes ngomong iya ada koper bank, power bank itu kan selesai ya. Cuman ketakutan. Seringkali saudara dan saya itu menyalahkan orang lain karena ketakutan, betul kan? Ayo, seringkali kan, iya sebetulnya sih aku nggak pengen begini. Nah, hari ini belajar. Segala sesuatu yang terjadi, Tuhan punya rencana atas hidup saudara. Jangan menyalahkan orang lain ya. Kita belajar ini putaran yang terakhir. Tuhan merindukan kita tidak boleh untuk menyalahkan orang lain, apalagi nyalahkan Tuhan ya. Kita lihat dalam Kejadian 45 ayat yang keempat. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudara itu, marilah dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu
dijual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Yusuf berpikir positif. Untuk putaran terakhir, kalau jubahmu kotor, cuci dengan darah Yesus, ya. Dan katakan, aku mulai sekarang Tuhan tidak bakal menyalahkan Engkau. Kenapa aku dalam tahun 2024 aku ngalami banyak hal, ya. Sekarang tahun 2025 nanti jangan sampai aku mengalami ini. Tuhan, kenapa kau izinkan aku mengalami hal ini? Jangan, saudara, belajar seperti Yusuf. Lalu dikatakan, karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelancaran keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Dia ganti jubah. Jubah maha indah menurut dia, jubah kebanggaan menurut dia, disobek, dicelupkan dengan darah, dan Tuhan gantikan dengan jubah yang baru, jubah destiny, the robe of destiny, jubah panggilan yang sebenarnya. Dan hari ini kalau saudara mendengar khotbah ini, ingat, jubahmu yang lama tinggalkan. Terima jubah yang baru dengan semua yang Tuhan rindukan dalam hidup saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pada sore hari ini ya Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat kami katakan di hadapan-Mu bahwa kami mempunyai jubah yang benar-benar sudah bagus Tuhan. Kami tidak mempunyai integritas yang tinggi. Kami seringkali masih kompromi dengan dosa. Kami seringkali masih menyalahkan orang lain Tuhan. Dan bahkan tidak sedikit, tapi banyak sekali kami selalu menyalahkan Engkau dan mengeluh dengan segala sesuatu yang Kau izinkan terjadi. Sedangkan apapun yang Kau sedang kerjakan dalam hidup kami, Engkau mau mengatakan kepada kami, aku mau gantikan jubah destiny-Mu yang baru. Terima kasih Tuhan. Kami tahu session 2 dan session 3 selanjutnya akan melengkapi daripada semuanya ini. Biarlah Kau tanamkan semua yang Kau berikan kepada kami pada siang hari ini dan sore ini. Terus Tuhan, bekerjalah dengan kuat kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap firman akan masuk dalam hidup. Setiap firman akan memasuki akan hatimu yang paling dalam. Dan di dalam nama Tuhan Yesus termeterai semuanya. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Teruskan rencana-Mu atas hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan sama-sama, amin.